Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Masih bersama dengan Ana di sini yang akan membacakan cerita horor yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Hari Sabtu, malam Minggu, tanggal 21 November 2020. Malam Minggu pada kemana nih? Kalau aku sih rutinitas di rumah, nonton film, lalu record podcast. Karena udah banyak banget cerita yang harus aku ceritakan dan banyak banget yang sudah gak sabaran untuk mendengar episode terbaru dari cerita-cerita dari teman-teman semua. Cile. Tapi bisa juga sih pada saat malam mingguan juga pada ngedengerin juga podcast kisah horor gitu sambil pacarnya gitu kan, sambil dengerin, atau mungkin pas waktu nongkrong bareng bisa sambil dengerin, atau mungkin pas pada saat waktu nongkrong sama teman-teman itu temanya kebetulan dengerin lagi cerita-cerita horor, terus kebetulan dengerin podcast kisah horor. Wih, mantap, mamen. Hah. Banyak yang bilang, "Karena malam minggu kemana, Kak?" Ya aku malam minggu di sini aja nemenin kalian gitu, ye. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung aja bacakan ceritanya karena udah banyak banget cerita-cerita yang harus aku bacakan. Email masuk, DM masuk, udah banyak banget. Jadi aku bingung harus memulai dari mana. Mantap. Oke. Langsung aja kita bacakan ceritanya. Cerita pertama datang dari DM Instagram. Namanya Huncai. Ya, namanya Huncai. Nama DM Instagramnya. Cus, kita langsung bacakan ya ceritanya. Ini baru banget, dia baru kirim ceritanya tadi sore. Dan ada ilustrasi gambarnya. Nanti aku ilustrasi gambarnya aku kirim lewat feed Instagram ya. Oke. Sosok hantu di kamar mandi kampus yang pernah aku lihat dan aku ilustrasikan seperti ini. Sosok ini aku lihat ketika aku lembur di kampus sekitar tahun 2011. Waktu itu aku sedang nyelesain tugas mata kuliah lukis. Kalau malam hari, studio lukis di kampusku itu serem banget. Banyak kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh anak-anak seni rupa di sana. Salah satunya aku. Kejadiannya pas malam sekitar jam 1-an, tiba-tiba perutku itu sakit. Terus aku ke WC dong. Nah, di WC itu ada 2 bilik. Bilik yang satu itu pas kesannya itu kosong gitu. Nah, pas aku buang air besar, aku dengar suara anak kecil nangis. Awalnya aku ya cuek aja. Tapi makin lama kok makin menjadi-jadi. Dan aku tuh makin gak enak dan penasaran. Setelah aku selesaiin buang air besar, aku beraniin diri buat buka bilik sebelah. Kaget dong aku ngeliat anak kecil berlumuran darah gitu. Dengan muka ya kayak gitu. Maksudnya kayak di ilustrasi yang dia gambar ya. Aku tuh mau kabur rasanya. Tapi kakiku tuh berat banget. Mungkin sekitar 20 detik atau lebih, akhirnya aku bisa kabur. Gak mikir panjang, aku langsung cabut dari kampus. Itu salah satu pengalamanku di kampus. Oh ya, maaf kalau ceritanya belibet. Soalnya aku gak jago kalau untuk nulis. Aku sengaja ngirim gambar ilustrasinya biar ngebayangin. Thanks. Oke, thank you Huncai untuk ceritanya. Nih serem banget ya gambarnya dan bagus banget, sumpah ini bagus banget. Ya wajar lah anak seni rupa.
bagus banget. Jadi ini kalau ilustrasi nanti aku posting di feed Instagram podcast kisah horor ya. Jadi kalau dilihat dari ilustrasi gambarnya, ada sosok anak kecil berambut panjang, matanya belong gitu ya, maksudnya melolok gitu. Dan di mata kanannya itu kayak ada peniti ya, semacam peniti yang nancep di matanya, sehingga matanya itu terbuka lebar, dan nancepnya itu di antara kelopak mata bawah sama kelopak mata atas, jadi kebuka gini, jadi nancep gitu. Dan di area motor lewat anjing. Dan di area bawahnya ini, di bawah kelopak mata yang bawah ini tuh kayak rusak gitu ya. Ilustrasinya kayak gitu. Nanti aku posting di Instagram podcast kisah horor. Keren nih gambarnya, dan ya mungkin kalau digambar agak kurang serem, tapi kalau kita ketemu langsung pasti serem banget ini. Oke, thank you Hunce untuk ceritanya. Next kita lanjut ke cerita kedua. Oke. Cerita kedua datang dari email. Langsung aja kita bacakan ceritanya. Kejadian ini diceritakan oleh temanku saat aku baru mulai kos. Tentang bagaimana dia ngerjain bapak kos gara-gara dimarahin saat pulang ke kosan tengah malam dan lompat pagar. Temanku ini emang anaknya yang agak sibuk. Selain beken di kampus, dia juga koordinator CO asisten dosen di kampus. Jadi untuk membereskan pekerjaan teman-teman, CO asistennya yang lain. Nah, gimana sih maksudnya? Oke. Dia selalu pulang paling belakang karena dia harus memastikan semua laboratorium yang digunakan sudah beres dan bersih, serta siap untuk digunakan kegiatan praktikum keesokan harinya. Makanya tidak heran dia harus pulang terkadang sampai larut malam karena harus merekap nilai-nilai hasil praktek para mahasiswa. Bahkan terkadang atau sering aku diminta membantunya merekap nilai-nilai tersebut, dan sebagai upahnya bukan uang atau materi, tetapi aku bebas mengisi kolom nilai atas namaku berapapun nilai yang aku mau. Anjim, keren nih Ma. Aku juga mau kalau misalnya aku masih jadi mahasiswa ya, ngebantuin ngerekap nilai. Nanti imbalannya itu bukan duit, bukan makan, bukan apa, melainkan nilai untuk nilai ujian kita. Anjing lah, ngaruh banget itu ke transkrip nilai ya. Cuk, penjilatan. Ups, hehe, ini rahasia loh, jangan disebarkan. Oh, udah aku sebarkan, mohon maaf. Lu curang sih, gue kan juga mau, kampret. Seperti tempat kos pada umumnya, kami diminta oleh bapak kos untuk pulang berkegiatan di luar sebelum jam 10 malam, karena setelah itu pintu gerbang akan dikunci, agar bapak kos dan keluarga bisa istirahat, dan juga teman-teman yang lain penghuni kosan juga bisa istirahat untuk beraktivitas keesokan harinya. Malam itu aku pulang sekitar jam 1 malam bersama temanku si koordinator sewa asisten. Aku baru saja selesai membantu dia merekap nilai semua mahasiswa yang baru selesai praktik hari itu, termasuk nilaiku juga. Capek dan ngantuk rasanya, tapi mau pulang ke kosan gak enak sama bapak kos. Beliau sudah tua, dan kalau kita ribut-ribut manjat gerbang nanti beliau bisa terbangun dan terganggu tidurnya. Kasian kan? Awalnya kami memutuskan untuk tidur di masjid atau emperan toko yang depannya ada warung yang buka sampai pagi.
Sambil duduk-duduk di emperan toko, ditemani gorengan dan kopi yang baru kami pesan di warung depan, temanku ini bercerita mengenai bagaimana dia ngerjain bapak kos dahulu sebelum aku kos di sana. Waktu itu dia bercerita baru pulang dari aktivitasnya yang sibuk di kampus. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Sesampainya di kos, dia segera memanjat gerbang kosan yang lumayan tinggi, yang tentunya menimbulkan suara berisik dan membangunkan bapak kos. Belum sampai dia menuruni pagar, bapak kos ternyata sudah ada di depannya sambil membawa kunci gerbang. Tentunya temanku ini malu dan sambil turun perlahan, dia minta maaf kepada bapak kos atas perbuatannya itu. Tentu saja saat itu juga dia mendapat nasihat panjang lebar dari bapak kos yang entah mengapa membuat dia jengkel. Mungkin karena capek dan ngantuk juga. Sebenarnya menurut dia sangat wajar untuk dinasehati karena masuk kos melompati gerbang sudah sering dia lakukan dan mungkin bapak kos juga sudah memperhatikannya sejak lama. Di ceritanya, entah mengapa malam itu dia merasa jengkel sekali atas nasihat panjang lebar dari bapak kos. Hal ini membuatnya ingin membalas dengan ngerjain bapak kos biar tidurnya tidak nyenyak. Setelah masuk kamar, dia segera komat kamit membaca mantra, memanggil salah satu penghuni gaib kosan yang ada di dekat pohon kelapa samping kamar mandi. Anjing, dukun gitu temen lu? Gila, bisa gitu? Apa main jelangkung? Atau gimana? Gue gak tahu. Atau main Charlie. Wih, keren nih temennya ya. Kaget juga aku yang dengar ceritanya waktu itu. Ternyata dia juga menguasai ilmu supranatural. Keren nih temanku yang satu ini. Indigo, Indihome, Indomie, Indovision, Indosat, lu apa emang anjing? Tidak berselang lama datanglah sosok gaib itu di depannya dan dia segera memerintahkannya untuk membunyikan alarm mobil bapak kos selang 1 jam. Keren. Ini temen lu apa gitu loh? Sampai dia manggil si setan terus nyuruh si setan itu buat ngeganggu bapak kosnya. Gila. Dukun nih kayaknya. Sumpah ini dukun ini temen lu ini. Emang bisa gitu setan diperintah-perintah gitu dengan sesuka hatinya? Hah? Setahuku kalau merintah-merintah mah ada imbalannya. Oke, lanjut karena ceritanya masih panjang. Si gaib pun menyanggupinya dan segera setelah itu tiba-tiba alarm mobil bapak kos berbunyi. Segera saja bapak kos keluar membawa remote untuk mematikan alarm itu. Tetapi selang 1 jam kemudian kembali alarm itu berbunyi dan bapak kos segera pula keluar untuk mematikannya. Namun kejadian itu kembali berulang sampai azan subuh tiba. Setelah pagi, bapak kos menggunakan mobilnya ke kantor seperti biasa dan biasanya dia pulang kantor sebelum maghrib dan tepat sesaat setelah azan maghrib alarm mobil kembali berbunyi. Tetapi sekarang dengan frekuensi yang semakin sering yaitu berselang setengah jam saja. Sampai 3-4 kali berbunyi. Akhirnya bapak kos berinisiatif mencabut aki mobil biar alarmnya tidak berbunyi lagi. Karena teknisi yang dia panggil tidak tahu masalahnya ada di mana. Semua terlihat normal, kata sang teknisi. Ajaibnya, selang setengah jam kemudian kembali alarm mobil itu berbunyi walaupun saat itu aki mobil sudah dibuka. Hal ini tentunya membuat bapak kos tersadar bahwa yang melakukan ini adalah makhluk gaib. Malam itu juga, beliau segera memanggil seorang paranormal untuk melakukan ritual pengusiran makhluk gaib. Tidak berselang lama datanglah si paranormal dan segera membakar sesajen
Sambil komat kamit membaca mantra memanggil makhluk gaib yang mengganggu tersebut. Sambil komat kamit mulut Dukun baca mantra dengan segelas air putih langsung pasien Desember. Brr. Kan gitu kali ya mantranya ya. Bujala cabutai asu. Ngene. Jumlah. Beberapa menit kemudian si paranormal kemudian meminta bapak kos untuk mencari ayam dan darahnya disebarkan di sekitar kendaraan sebagai syarat agar si gaib tidak mengganggu lagi. Saat itu juga segeralah dicari ayam dimaksud dan segera dilakukan ritualnya. Benar saja, setelah itu tidak terdengar lagi alarm mobil itu kembali bersuara. Si paranormal kemudian berpamitan untuk pulang. Tetapi begitu dia melewati gerbang, alarm mobil kembali berbunyi. Segera saja dia kembali dan komat kamit membaca mantra. Bahkan dia meminta air untuk disiramkan kepada seluruh bodi mobil luar dalam. Berbagai macam usaha dilakukan, tetapi setiap dia mau keluar gerbang, maka alarm mobil kembali berbunyi, walaupun sesaat sempat mati. Hal ini terus berulang sampai pagi hari yang tentu saja mengganggu bapak kos dan keluarga serta penghuni kos lainnya, bahkan warga di sekitarnya yang mulai penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Sesaat sebelum azan subuh, teror itu pun berakhir. Pagi harinya baru si paranormal kemudian pulang karena telah capek berjibaku dengan makhluk gaib tersebut. Dan akhirnya gangguan pun berakhir sampai di situ. Aku menanyakan kepada temanku apakah gaibnya itu kalah sama si paranormal. Temanku menjawab sebenarnya tidak, karena si gaib akan lebih mematuhi perintahnya karena kata si gaib, ilmu temanku ini lebih tinggi daripada si paranormal. Temanku menyuruh menghentikan teror alarm itu karena dia juga menjadi terganggu dan tidak bisa tidur sampai pagi gara-gara alarm mobil yang terus berbunyi. Malam itu akhirnya kami memutuskan untuk tidur numpang di tempat kos sebelah dan tidak jadi tidur di emperan toko. Walaupun sama saja tidur di lantai, setidaknya lebih hangat karena tidak terkena udara malam. Sekian. Keren. Kerennya ini ternyata temannya dukun gitu ya guys. Jadi temannya ini bisa memanggil sosok makhluk halus, lalu dia memerintahkan makhluk halus, kuntil, lu kerjain tuh bapak kos itu tuh, kurang ajar, habis nyeramahin aku, anjim lah dia itu, anjim, kerjain. Terus si kuntil bilang, siap juragan. Habis itu nyalain deh alarm mobil terus-terusan selang 1 jam kayak gitu. Datanglah dukun mencoba mengalahkan si kuntil, tapi si dukun ini kewalahan karena kata si pengirim cerita ini, ilmu temannya itu yang paling kuat, lebih tinggi dibandingkan ilmu dukun. Anjing gak? Dan aku yakin nih sekarang profesi temen lu jadi dukun nih ya. Oke. Aku lupa, aku takut untuk mengucapkan ini karena nanti aku takut disantet, anjing. Tapi gak habis pikir ya, apakah ini lu ini cuma ngarang-ngarang cerita, gue juga gak tahu gitu ya. Soalnya ya gila aja sih ya, gila. Kuntil, udahlah, lu gak usah kerjain lagi. Gue capek nih dengerin alarm mobil bunyi terus. Berisik. Siap juragan. Mantap gak itu? Si kuntil diperintah-perintah. Lalu nanti diperintah lagi, kuntil, pijitin gue dong. Kuntil, beresin kerjaan gue dong. Kuntil, sapu tuh kok kamar gue. Mantap.
gue juga mau kali punya kuntil yang bisa disuruh-suruh kayak gitu. Kuntil cuciin bajuku, kuntil cariin aku jodoh, atau kayak gimana gitu gak. Bego anjim. Sumpah pembodohan ini mah. Oke, next kita cerita berikutnya. Cerita berikutnya datang dari email lagi. Kita bacakan. Halo Kak Ana, halo juga. Ini pertama kali aku bercerita di podcast horor. Jadi begini ceritanya. Motor lewat terus ya. Kejadian ini sudah 6-7 bulan yang lalu, di saat saya bersama teman-teman saya yang berjumlah 6 orang termasuk saya sendiri ingin beruji nyali di sebuah lahan kosong yang banyak sekali pohonnya. Ya, sekitar jam 9 malam saya berangkat menuju lokasi itu. Sekitar setengah 10 saya sampai di lokasi dengan menggunakan motor. Sesampainya di lokasi, saya dan teman langsung mengucapkan salam. Dan tidak lupa membaca doa, dan salah satu teman saya membawa khodamnya yang bisa saya tebak adalah macan. Aing macan, aing macan. Anjir, motor berisik. Ya, buat berjaga-jaga seandainya ada hal yang tidak diinginkan. Next, saya dan yang lainnya membuat lingkaran dan saya mencoba membuat pagar gaib supaya bisa menahan serangan mereka nanti. Keren. Lu kenapa gak jadi YouTuber aja, anjing? Dan sekitar 1 jam saya menutup mata dan teman saya mulai melihat sosok seperti jin yang menyerupai kuntilanak, genderuwo, pocong, tetapi mayoritas yang paling banyak saya lihat adalah kuntil. Sekiranya mereka mendekat, tetapi tidak ada yang bisa menembus dinding pagar gaib yang saya buat. Mantap, keren nih. Dan salah satu teman saya sudah tidak kuat lagi menahan khodamnya karena ditantang oleh genderuwo yang menunggui pohon kapuk yang ada di lahan kosong itu. Tetapi saya menahannya agar tidak semakin memperparah situasi. Untung saja dia bisa mengendalikannya agar tidak mengeluarkan khodamnya itu. Tetapi suara kuntilanak tertawa, menangis, dan genderuwo yang semakin marah karena tidak suka kedatangan kami. Apa daya, dinding gaib perlahan mulai jebol karena saya benar-benar tidak kuat menahan serangan makhluk itu yang semakin lama semakin ramai. Akhirnya saya menyudahkannya karena salah satu teman saya merasa pundaknya pegal. Ya, saya tahu karena ditemploki sosok jin yang menyerupai anak kecil dan saya langsung menyabet tasbih ke badan teman saya 3 kali. Jin itu akhirnya pergi juga. Sungguh pengalaman yang membuat saya sedikit ngeri karena saya melihat banyak sekali jin yang wajahnya hancur. Sehancur-hancurnya dan bau amis dan juga sangat busuk. Sekitar 11 malam kami menyudahi karena saya mulai lelah. Sesampainya kami ingin pulang, sosok genderuwo malah menantang teman saya lagi. Apa daya, khodam dia keluar dan berkelahi dengan genderuwo itu. Keren, anjing. Terpaksa saya membantunya dan makin banyak juga yang membantu genderuwo itu. Perang coy. War. Akhirnya saya kewalahan dan teman saya pingsan akibat mendapat pukulan tenaga dalam, anjir, dari genderuwo itu. Terpaksa kami menggotongnya dan pergi dari situ secepatnya karena penghuninya semakin ramai datang. Anjir. Kalau cerita yang satu ini aku nggak bisa berkata apa-apa karena ini mungkin sudah pro banget dari temennya si ini yang cerita sebelumnya yang dia
asisten dosen itu ini ilmunya udah pro banget sampai dia bisa bertengkar war sama genderuwo, gila. Tapi lu sebenarnya kalau pengen war menang itu mending panggil si ini deh, si asisten ini deh, dengan sekali menjadikan tangan jari si genderuwo itu bakal tunduk sama si asisten ini. Wawa, lu gak usah nantang gue ya. Gue di sini adalah penguasanya. Ingat lu. Terus si Wawa bilang, ampun Bang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Oke. Suara panggilan alam. Udah banyak yang berisik-berisik karena kemarin jujur ya semalam itu ada lagi gangguan suara tangisan-tangisan yang membuat aku susah tidur. Dan padahal sebelumnya itu udah gak ada suara-suara kayak gitu. Dan ini muncul lagi anjing suaranya. Kemarin sih ya, tepatnya kemarin sekitar jam 12 malam gitu muncul lagi. Dan sekarang udah mulai muncul gitu anjing kan. Kayak black. Please, asisten tolong suruh ini si kuntil yang ada di rumahku suruh pergi, jangan ganggu aku. Ya. Dia kan pasti nurut lo sama lo. Suruh dia pergi. Gitu kayak bisa kan? Anjing. Aduh, gila, enggak ngerti deh gue. Ini cerita kedua-duanya nih halu ini kayaknya nih. Halu. Oh my god. Oke deh. Oke, thanks banget udah 3 cerita yang udah aku bacakan. Gimana mau lanjut lagi? Kayaknya udah deh ya, 3 cerita dulu aja. Kita tunggu di kelanjutan episode berikutnya. So, dari ketiga cerita ini menurut lo mana cerita yang menurut lo itu serem? Kalau gue sih belum ada yang bisa dikatakan serem. Karena menurut gue yang cerita pertama ini ya cerita real, dia ketemu hantu. Yang kedua ini kayaknya halu gitu ya. Gue nggak tahu ya ini antara halu, real, atau mungkin ini dia tuh pengen kayak gimana gitu. Aku nggak tahu. Tapi ya aneh aja gitu loh. Aduh. Yang pertama dia jadi bosnya setan gitu. Yang kedua dia war sama setannya gitu. Oi, Aiden, nggak tahu deh. anjing lah. Tuh kayaknya lu kalau jadi YouTuber tuh keren tuh, curhat sama si kuntilnya itu. Kalau yang kan ada tuh YouTuber yang curhat sama kuntil tapi itu kan settingan. Nah lu kan gak settingan tuh, lu bisa merintah tuh si kuntil. Coba deh lu bikin konten gitu curhat-curhat sama si kuntil yang real gitu ya, bukan yang settingan gitu. Pasti lu subscribernya banyak anjing. Walah nggak tau lah gue. Oke, thank you banget buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast kisah horor. Ya, sorry banget kalau cerita kali ini agak kurang begitu serem. Ya mengisi waktu di malam minggu kalian. Mantap kan, setidaknya menemani kalian di malam minggu. So, bagi kalian yang mempunyai cerita horor, entah itu pengalaman dari kalian sendiri, kakak, adik, ayah, ibu, kakek, nenek, saudara, tetangga, pacar sendiri, ataupun orang-orang di sekitar kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcast kisah horor@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Dan podcast kisah horor ini bisa langsung didengarkan melalui Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ataupun di Anchor. Jangan lupa klik tombol follow agar kalian selalu update tentang cerita horor terbaru. Dan nantikan cerita horor berikutnya. Aku lagi menunggu cerita-cerita yang sangat horor untuk dinikmati semua teman horor. Oke? Thank you kalian semua. Selamat bermalam minggu dan selamat malam.